Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah madrasah yang pertama. Kepada beliaulah umat Islam mempelajari segala urusan agama dan dunia. Beliaulah tempat mereka kembali dalam menjelaskan soal-soal umum, baik dalam bidang perundang-undangan, bidang hukum, bidang peradilan, kehakiman, dan kekuasaan. Karena itu, tidaklah terjadi perselisihan, khilaf baik dalam bidang-bidang pokok agama maupun dalam bidang cabang-cabang agama. Sesudah Rasulullah wafat, barulah timbul perselisihan dalam kalangan umat Islam dalam bidang ushul dan dalam bidang furu, akan tetapi masih terbatas. Dan dari sinilah lahirlah mazhab-mazhab dalam akidah Islam. Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam. Mazhab mencakup sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali oleh seorang imam mujtahid, dan ushul fikih yang menjadi jalan atau thoriq yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya. Kemudian, mazhab dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain disebabkan oleh perbedaan pemahaman atau pengertian tentang lafadz nas, perbedaan dalam masalah hadis, perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah logawiyah nas, perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan, perbedaan tentang qiyas, perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum, perbedaan dalam pemahaman ilat hukum, dan perbedaan dalam masalah nasa'. Sejarah perkembangan mazhab. Mazhab pada masa Rasulullah. Bila diruntut ke belakang, mazhab fikih itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mazhab pada zaman Rasulullah adalah sebatas ijtihad atau pendapat para sahabat dalam memahami agama. Karena pada zaman itu sumber hukum Islam adalah hanya Al-Quran dan hadis, sehingga ketika para sahabat terjadi perselisihan dan berijtihad masing-masing, maka mereka langsung melaporkan masalah tersebut kepada Rasulullah. Mazhab pada masa sahabat. Mazhab fikih itu pada sejak zaman sahabat mulai tumbuh seiring dengan meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika di zaman Rasulullah, para sahabat menemukan sebuah masalah. Akan tetapi setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat masing-masing memiliki pendapatnya. Mazhab pada masa tabi'in. Di masa tabi'in, kita juga mengenal istilah fuqaha al-Madinah yang beranggotakan 7 orang, yaitu Sa'id ibnu Musayyib, Urmah ibnu Zubair, Al-Qasim ibnu Muhammad, Kharijah ibnu Zaid, ibnu Hisham, Sulaiman ibnu Yasan, dan Ubaidillah. Periode pembentukan pada abad kedua sampai 3 Hijriah. Yang pertama adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah dikenal sebagai sebutan Imam Hanafi, mempunyai nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Thabit bin Zu'ta Al-Kufi. Lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, bertepatan dengan masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Imam Abu Hanifah mengajak kebebasan berpikir dalam mengerjakan masalah-masalah baru yang belum terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan menganjurkan pembahasan yang bebas dan merdeka.
Ia banyak mengandalkan kias dalam menentukan hukum dan lebih mengutamakan analogi yang rendah tetapi menguntungkan daripada kias yang kuat tapi tidak menguntungkan. Abu Hanifah mengistibatkan hukum berdasarkan kepada Al-Quran, hadis Nabi, dan athar sahabat, fatwa sahabat, kias, ihtisad, dan adat yang berlaku di masyarakat. Terus kedua ada mazhab Imam Maliki. Imam Maliki nama panjangnya Malik bin Anas bin Malik. Imam Maliki dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah pada hari Ahad tanggal 10 Rabiul Awal tahun 1779 Hijriah atau 798 Masehi. Pada usia 87 tahun beliau wafat. Imam Maliki juga semenjak kecil sudah hafal Al-Quran. Saat menuntut ilmu beliau memiliki guru banyak. Pernah belajar dengan syekh dari golongan tabi'in dan lagi dari tabi'in. Guru beliau yang terkenal yaitu Muhammad bin Yahya Al-Ansari, Rabi'ah bin Abdurrahman Furuq, Nafi Abdurradim Nafi bin Abd Al-Rahman. Yang ketiga ada mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 767 Masehi atau 158 Hijriah, termasuk golongan suku Quraisy pendiri mazhab Syafi'i ini. Beliau kehilangan ayahnya sewaktu masih kecil dan dibesarkan ibunya dalam kemiskinan. Beliau menghafal kitab suci Al-Quran di Mekah. Beliau belajar hadis dan fikih dengan Muslim, Abu Khalid Az-Zanjil dan Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i tidak pernah berpikir untuk membuat sebuah mazhab, hukum atau pendapat pribadi khusus yang terpisah dari pendapat Imam Maliki. Gagasan untuk membuat mazhab fikih sendiri baru muncul setelah beliau meninggalkan kota Baghdad pada kunjungan yang pertama, yaitu pada tahun 184 Hijriah. Adapun murid beliau yang paling terkenal adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab keempat yaitu mazhab Imam Hanbali. Imam Hanbali lahir di kota Baghdad, ibu kotanya pemerintahan Bani Abbasiyah ketika itu, di bulan Rabiul Akhir pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi, yaitu di zaman pemerintahan Khalifah Muhammad Al-Mahdi. Dan di kota Baghdad inilah Imam Ahmad lahir, tumbuh dan berkembang hingga beliau wafat. Imam Ahmad adalah seorang yang mahir di berbagai bidang keilmuan seperti ilmu tasawuf, kalam atau teologi, tafsir, fikih, dan hadis. Dari keseluruhan keilmuan yang dipelajari beliau, ilmu fikih dan hadis yang lebih menonjol dikuasai. Oleh karena itu, beliau mendapat julukan muhaddits atau ahli hadis dan sebagai orang faqih atau ahli fikih. Itulah tadi penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.